Tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 oleh Hermanus Laganggolot, SPD, SD, GR. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan Anda mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya, yang artinya bahwa kita seorang pendidik bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, atau yang sering kita sebut merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pendidik tetap terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, karena beliau menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak ada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Ini diartikan setiap anak membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi atau sifat di bawahnya tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan permainan dalam pembelajaran, kita juga mendidik dan mengajar anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan hati tulus, atau memberi teladan, atau ingarso sung tulodo, membangun semangat, atau ingmadia mangun karsa, dan memberikan dorongan atau tuturi handayani. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, agar mereka mencapai kebahagiaan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah pelajari modul 1.1? Setiap giat yang kita pelajari, kita akan mendapatkan hal-hal baru. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Namun perubahan yang terjadi cuma disadari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya sebelum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Guru banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pemikiran yang berubah dari saya adalah
bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menurutnya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa. Dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya, hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit, memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, semoga bermanfaat.